Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada Ibu Rizky Nifsi Ramdhaini, Magister sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta teman-teman sekalian atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan presentasi ini. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil kerja kami. Saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Cika Sarawita dengan NIM 2401003, Gita Afrilia Paida 2401011, Nanda Merlanda 2401022, Nur Aisyah Putri Isnaini 2401025, saya sendiri Sabrina Febriani 2401037 sebagai moderator, Eni Maria 2401051 sebagai notulen. Hari ini kami akan mempresentasikan materi dengan judul Pancasila sebagai Sistem Ideologi Negara. Materi pertama akan disampaikan oleh Kak Eni. Untuk Kak Eni dipersilahkan. Terima kasih. Pengertian dari ideologi Pancasila. Ideologi sendiri itu mempunyai dua artian. Yang pertama, idea, yang artinya gagasan konsep. Yang kedua, logos, yang artinya ilmu. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, idea dan logos. Idea yang gagasan konsep atau buah pikir, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi berdasarkan bahasa tersebut, ideologi adalah ilmu yang mencakup kajian asal mula, juga hakikat buah pikir atau gagasan. Ideologi juga dapat diartikan cara berpikir seseorang atau suara golongan. Ideologi dapat diartikan paham teori dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi diidentifikasikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Dalam pengertian tersebut, Anda dapat menangkap beberapa komponen penting dalam sebuah ideologi, yaitu sistem arah, tujuan, cara berpikir, program sosial, dan politik. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Untuk pemateri selanjutnya dipersilakan. Untuk dapat mengetahui beberapa konsep mengenai ideologi Pancasila, berikut ini beberapa pendapat para ahli mengenai arti sebuah ideologi. Martin Seliger mengatakan ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai dirancang untuk melayani dasar-dasar permanen yang bersifat relatif bagi sekelompok orang. Alvin Goldner mengatakan bahwa ideologi merupakan sesuatu yang muncul dari suatu cara baru dalam wacana politis. Wacana tersebut melibatkan otoritas atau tradisi atau retorika emosi. Sedangkan Paul Hirsch meletakkan ideologi di dalam kalkulasi dan konteksi politik. Hirsch menegaskan bahwa ideologi merupakan suatu sistem gagasan politis yang dapat digunakan dalam perhitungan politis. Fungsi ideologi itu sendiri ada 6. Yang pertama, menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia. Kedua, memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan seseorang untuk bertindak. Keempat, bekal dan jalan seseorang untuk menemukan identitasnya. Kelima, mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, untuk memahami, menghayati tingkah lakunya sesuai dengan norma yang terkandung di dalamnya.
Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tentang salah satu tantangan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling berhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara, yang pertama, ideologi Pancasila dijadikan sebuah dasar negara dan juga ideologi nasional. Makna Pancasila sebagai sebuah ideologi nasional bangsa Indonesia dapat dikatakan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut dapat dijadikan sebagai cita-cita dan normatif penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa visi atau arah dari negara harus sesuai dengan terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatu, yang berkerakyatan, dan keadilan. Kedua, pada Pancasila terdapat nilai-nilai cita-cita luhur bangsa Indonesia. Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, nilai-nilai normalitas yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bangsa dapat dijadikan sebagai salah satu sumber utama dalam penyelenggaraan kehidupan bangsa dan bernegara. Warga dalam negara dalam memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai warga negara, perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara Pancasila. Menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global, maka perlu diidentifikasi unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila. Sebagai berikut unsur yang terdapat dalam ideologi marxisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi dan kerakyatan. Selain negara penyelenggaraan, negara merupakan kunci sehingga bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga peraturan negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Artinya, ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam keturunan Pancasila. Ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan. Yang pertama, kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Artinya adanya kesempatan untuk diskriminasi, sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang menggeramkan masyarakat menurut gagasan sendiri. Eksklusifasi 5 sila Pancasila artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Menyenggalakan negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi ideologi negara. Mekanisme Susano menegaskan bahwa pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggaraan negara merupakan suatu orientasi kehidupan. Konstitusional artinya ideologi Pancasila yang dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan. Ketersediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan manusia, artinya adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang menyegalkan masyarakat untuk gagasan sendiri. Oleh karena itu, Bhinneka Tunggal Ika, hal ini berarti bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai ideologi yang terbuka. Akulturasi 5 Pancasila. Aktualisasi 5 Pancasila artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan
bernegara sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama. Negara harus menjamin kebebasan beragama, pluralisme, ekspresi keagamaan. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia karena hal itu merupakan tolak ukur keberadaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap warga negara. Sila ketiga, sila persatuan Indonesia menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan memolak-marik yang di luar Indonesia, tetapi dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan, kedudukan, dan tekad untuk menjalin kerjasama dan menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib untuk disukseskan. Sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti pengatasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas kelompok-kelompok lemah perlu dihapus dari bumi Indonesia. Menggali sumber historis sosiologi Politius tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama, pemerintahan Soekarno. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945 sampai 1960. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, pada kurun waktu 1960 sampai 1965, Soekarno lebih mementingkan konsep NASCOM atau nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai landasan politik dan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, pemerintahan Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Periode ini diawali dengan keluarnya TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemerakyatan nilai-nilai Pancasila. TAP MPR ini menjadi landasan bagi dilaksanakan penataran P4 bagi semua lapisan masyarakat akibat dari cara-cara rezim dalam pemasyarakatan Pancasila memberi kesan bahwa fasilitas ideologi Pancasila adalah produk enzim Orde Baru. Monotafsir ideologi yang berkuasa pada waktu itu. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada tanggal 21 Mei 1998 atas desakan berbagai pihak Habibie yang menghapus antara P4 pada masa sekarang ini. Resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie disibukkan masalah politis, bagi dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosiologi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Kepres nomor 10 tahun 1978 tentang Badan Pembinaan, Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Danada Pengalaman Pancasila BP 7 sebenarnya dalam kapasitas tersebut dinyatakan akan dibentuk lembaga serupa, tapi lembaga khusus yang mengkaji, mengembangkan, dan mengawal Pancasila hingga saat ini belum ada. Keempat, pemerintahan Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, muncul wacana tentang pengamatan TAP, tentang pelanggaran PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme di masa ini. Yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Yang kelima, pemerintahan Megawati. Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan silsilah Undang-Undang SISDI KNAS nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib
dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Yang keenam, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang berlangsung dalam 2 periode dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga pengawal Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, sebagaimana disematkan oleh Kepres nomor 27 tahun 1999, suasana politik lebih banyak ditandai dengan pertarungan politik untuk merebutkan kekuasaan atau meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Mendekati akhir masa jabatannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada Pasal 35 ayat 3. Saya kembalikan ke moderator. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. 3. Sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok dan berlebihan. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. 3. Sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dengan pendahuluan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power untuk memperkaya diri atau kelompok karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Terima kasih pemateri. Sekarang kami buka sesi tanya jawab. Untuk kelompok bertanya, 2 penanya dipersilakan. Izin bertanya, Kak, perwakilan dari kelompok 1 atas nama Lydia Dimeliani. Ya, Kak, pertanyaannya. Bagaimana dinamika penerapan Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan Soekarno? Baik, Kak, pertanyaannya kami tampung dulu. Selanjutnya, Izin bertanya Kak Nida dari kelompok 1. Kak, pertanyaannya. Kenapa sih pada masa pemerintahan Soeharto Pancasila dijadikan asas tunggal? Baik, Kak, pertanyaannya kami tampung dulu ya. Izin menjawab dari pertanyaan Mbak Lydia Aldi. Tadi pertanyaannya bagaimana dinamika penerapan Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan Soekarno. Pada masa Soekarno,
komunisme dalam konsep nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme. Apakah sudah cukup jawaban dari saya, Mbak Lydia? Cukup, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Nida Lutfi tadi. Mengapa pada masa pemerintahan Soeharto, Pancasila dijadikan asas tunggal? Soeharto menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal melalui CAP MPR nomor 2 tahun 1978 untuk memperkuat ideologi negara dan mencegah berkembangnya ideologi lain dalam organisasi politik dan masyarakat. Apakah sudah cukup jawaban saya, Nida? Cukup, Kak. Terima kasih jawabannya. Ya, sama. Baik, terima kasih. Untuk kelompok kedua dipersilahkan. Saya Madi Purnomo dari kelompok 2 ingin bertanya, Silahkan, Kak. apa dampak era reformasi terhadap Pancasila sebagai ideologi negara? Kami tampung dulu ya, Kak. Izin bertanya, Kak. Saya Febi Wahyuningsi dari kelompok 2. Silahkan, Kak. Apa saja faktor eksternal yang menjadi tantangan bagi Pancasila sebagai ideologi negara? Kami tampung dulu ya, Kak. Baik, Kak, izin menjawab pertanyaan dari Kak Adi. Apa dampak era reformasi terhadap Pancasila sebagai ideologi negara? Pada era reformasi Pancasila itu tuh mengalami pasang surut, terlihat dari berkurangnya pembahasan mengenai Pancasila dan sempat hilang Pancasila dari kurikulum nasional sebelum akhirnya dikembalikan dalam pendidikan tinggi. Apa masih kurang, Kak, jawabannya? Tidak cukup. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Febi. Apa saja faktor eksternal yang menjadi tantangan bagi Pancasila sebagai ideologi negara? Jawabannya itu, yang pertama itu pertarungan ideologis antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada tahun 1945 sampai 1990. Terus yang kedua itu tuh masuknya berbagai ideologi asing akibat globalisasi. Dan yang terakhir itu eksploitasi sumber daya alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Apa kurang, Kak, jawabannya? Sudah cukup, terima kasih. Sama, Kak. Terima kasih. Untuk kelompok 3 dipersilakan 2 pertanyaan. Untuk kelompok 3, Kak, dipersilakan. Bertanya, saya izin bertanya. Iya, Kak. Apa saja faktor internal yang menjadi tantangan bagi Pancasila sebagai ideologi negara? Kami tampung dulu ya, Kak. Selanjutnya, Izin bertanya, Kak, dari kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan dimensi realitas dalam hakikat Pancasila sebagai ideologi negara? kami tampung dulu ya, Kak. Baik, izin menjawab.
Izin menjawab, apa saja faktor internal yang menjadi tantangan bagi Pancasila sebagai ideologi negara? Pengertian rezim yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau berantai. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi yang menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan ideologi negara. Apakah sudah dimengerti, Kak? Baik, Kak, udah cukup. Pertanyaan selanjutnya tadi, apa yang dimaksud dengan dimensi realitas dalam hakikat Pancasila sebagai ideologi negara? Dimensi realitas berarti bahwa nilai-nilai Pancasila berasal dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Ada yang kurang dimengerti, Kak? Kak, untuk pertanyaannya apa sudah cukup, Kak? Selanjutnya untuk kelompok 4 dipersilakan. Maaf, untuk kelompok 4 dipersilakan. Kak, jika tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan untuk kelompok 6. Untuk kelompok 6, dipersilakan bertanya. Bertanya. Kak, silakan. Saya Amanda Swasabila dari perwakilan kelompok 6. Mengapa Pancasila dikatakan memiliki dimensi idealitas? Baik, Kak, pertanyaannya kami tampung dulu. Untuk pertanyaan selanjutnya. Saya Kak Dwi Hartati dari kelompok 6 ingin bertanya, apa kelebihan Pancasila dibandingkan ideologi lain? Baik, Kak, kita tampung dulu ya, Kak. Permisi Kak, maaf kelompok 4 boleh nanya? Kelompok 4 sebentar ya, Kak. Selesaiin ini dulu sebentar. Izin menjawab, Kak. Untuk pertanyaan yang pertama tadi, mengapa Pancasila dikatakan memiliki dimensi idealitas? Pancasila, untuk jawabannya, Pancasila memiliki cita-cita yang ingin dicapai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang memberikan harapan serta motivasi untuk mewujudkannya. Bagaimana, Kak Amanda?
Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apa kelebihan Pancasila dibandingkan ideologi yang lain? Untuk jawabannya, Pancasila memiliki banyak kelebihan dibandingkan ideologi lainnya. Di antaranya, berdasarkan nilai luhur bangsa Indonesia, menjunjung tinggi demokrasi dan keadilan sosial, menekankan toleransi dan moderasi, bersifat terbuka dan dinamis, mampu mempersatukan bangsa, mencegah paham ekstremisme, menganut prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Kemudian, mengakui hak-hak individu, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Bagaimana, Kak? Cukup, Kak. Terima kasih. Kak, untuk kelompok 4 dipersilakan. Baik, Kak, terima kasih. Saya Desi Nirmala dari perwakilan kelompok 4 izin bertanya. Bagaimana peran Pancasila sebagai ideologi negara dalam menuntun warga negara? Terima kasih, Kak. Baik, Kak, kita tampung dulu ya. Selanjutnya, Kak. Izin bertanya, Kak. Ya, Kak, silakan. Dari kelompok 4. Ya, Kak, pertanyaannya. Pertanyaannya itu, mengapa Pancasila dikatakan memiliki dimensi idealitas? Kita tampung dulu ya, Kak. Baik, perkenalkan nama saya Triska Lorenzi Kak, dari Kak, kami izin jawab dari kelompok 4 dulu ya, Kak. Oh iya, baik, Kak. Maaf ya, Kak. Izin menjawab dari pertanyaan Kak Desi Nirmala. Bagaimana peran Pancasila sebagai ideologi negara dalam menuntun warga negara? Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral dalam kehidupan berbangsa, seperti dalam penanganan kasus narkoba dengan norma-norma yang lebih jelas dan hukum yang jelas. Bagaimana, Desi? Apakah sudah jelas pertanyaan dari saya? Sudah, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kak Indah, tolong sekali lagi, maaf ya, Kak. Pertanyaannya boleh diulang? Pertanyaannya
kenapa Pancasila dikatakan memiliki dimensi idealis? Baik, Kak, sebentar ya. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Indah, mengapa Pancasila dikatakan memiliki dimensi idealitas? Pancasila memiliki cita-cita yang ingin dicapai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang memberikan harapan serta motivasi untuk mewujudkannya. Apakah sudah cukup, Kak? Baik, Kak, terima kasih. Untuk kelompok 7, dipersilakan 2 penanya. Iya, izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Maharani Liantiza. Pertanyaannya, mengapa Pancasila dianggap ideologi terbaik bagi bangsa Indonesia? Baik, Kak, kita tampung dulu ya jawaban pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Izin bertanya, Kak. Bagaimana cara menanamkan nilai Pancasila kepada generasi muda? baik, Kak, sebentar ya, Kak, ditampung dulu. Izin menjawab, Kak. Dari pertanyaan Kak Maharani, bagaimana Pancasila dianggap ideologi terbaik bagi bangsa Indonesia? Karena bangsa Indonesia mampu mempersatukan bangsa, mengakui hak-hak individu, dan nilai-nilainya bersumber dari nilai luhur bangsa. Apakah sudah cukup, Pak Maharani, jawaban dari saya? Cukup, terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaan Bilkis. Bagaimana cara menanamkan nilai Pancasila kepada generasi muda? Caranya dengan memanfaatkan media sosial dengan baik, mengorganisir kegiatan positif, menjadi contoh yang baik, memanfaatkan pendidikan, menanamkan nilai Pancasila kepada anak sejak kecil, menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui keluarga. Apakah sudah cukup jawaban dari saya, Bilkis? Cukup, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Untuk kelompok 8, dipersilakan 2 penanya. Saya perwakilan dari kelompok 8, izin bertanya, Kak. Kak, Kenapa Indonesia memilih ideologi terbuka? untuk pertanyaan selanjutnya, Iya, izin bertanya dari kelompok 8 atas nama Anissa Sahara. Bagaimana Pancasila mencerminkan kepribadian masyarakat Indonesia? baik, Kak, kami tampung dulu. Untuk pertanyaan Kak Revo, saya izin menjawab ya. Mengapa Indonesia memilih ideologi terbuka? Jawabannya itu karena Pancasila memiliki prinsip-prinsip yang inklusif dan dapat diinterpretasikan secara luas oleh berbagai kelompok masyarakat. Untuk pertanyaan Kak Anissa, bagaimana Pancasila mencerminkan kepribadian masyarakat Indonesia? Jawabannya itu
Pancasila mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kehidupan bermasyarakat, bernegara, pendidikan, ekonomi, dan politik. Apakah sudah cukup, Kak? Cukup, terima kasih, Kak. Cukup, Kak. Terima kasih. Baik, untuk kelompok 9 dipersilakan untuk bertanya. Izin bertanya, Kak, perwakilan kelompok 9, Nurul Hidayah Fitriani. Iya, Kak. Pertanyaannya, bagaimana sih cara Pancasila menyatukan perbedaan masyarakat? Pertanyaannya kami tampung dulu ya, Kak. Pertanyaan Baik. selanjutnya. Saya Tasya Aliantina, Kak, dari kelompok 9, izin bertanya. Ya, Kak, dipersilakan. Mengapa Pancasila dianggap ideologi terbaik bagi bangsa Indonesia? Baik, Kak, kami tampung dulu ya, Kak. Izin menjawab, Kak. Bagaimana Pancasila menyatukan perbedaan? Jawabannya, Pancasila menyatukan perbedaan masyarakat Indonesia dengan menjadi pedoman hidup yang mengajarkan toleransi, saling menghormati, dan persatuan dalam keragaman. Bagaimana, Kak? Sudah cukup terjawab, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Pancasila dianggap ideologi terbaik? Ideologi Pancasila dianggap paling sesuai dan tepat untuk bangsa Indonesia, karena ideologi ini menganut prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, mengakui hak-hak individu tanpa mengabaikan kepentingan bersama, dan masyarakat serta pemerintah memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang 45 dan Pancasila. Bagaimana, Kak, jawabannya, Kak? Cukup, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Kelompok terakhir, kelompok 10, dipersilakan. Kak ingin bertanya, saya Nyoman Dianawati dari perwakilan kelompok 10. Ya, Kak. Peran ideologi negara itu harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Pertanyaannya kami tampung dulu ya, Kak, untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, Kak. Saya Karis Wulandari, perwakilan dari kelompok 10, izin bertanya, bagaimana Pancasila mampu menahan ideologi yang bertentangan dengannya? Cukup, terima kasih. Kami tampung dulu ya, Kak, pertanyaannya. Baik, Kak, izin menjawab pertanyaan dari Kak Nyoman, mengapa peran ideologi negara itu harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat sendiri? Jawabannya itu karena ideologi negara itu penting hadir dalam kehidupan masyarakat karena berfungsi sebagai pedoman, tuntunan, dan identitas bangsa. Pak, sudah cukup, Pak? Sudah, Kak. Terima kasih, Kak. Selanjutnya, pertanyaan dari Kak Eka Rizky. Bagaimana Pancasila mampu menahan ideologi yang bertentangan dengannya? Yang pertama itu, hadirnya pendidikan Pancasila di sekolah dan perguruan tinggi. Terus itu penegak hukum terhadap pelanggaran nilai-nilai Pancasila, penguat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat itu aktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui bela negara. Yang kelima itu sosialisasi nilai-nilai Pancasila melalui seminar dan media. Yang keenam itu pengenalan lagu-lagu bertema kepahlawanan dan perjuangan. Yang ketujuh itu penguat toleransi sejak dini. Yang kedelapan penguat kerjasama sosial. Dan yang terakhir itu untuk penguatan kesadaran bela negara. Atau masih kurang nggak, Kak, jawabannya? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Sama-sama, Kak.
Baik, sudah cukup materi hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Ibu Rizky Nifsi Ramdini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.